Shalom pemirsa dimanapun berada, kita bertemu kembali di acara konklusi Sekolah Sabat dari YouTube channel Rumah Sakit Advent Bandung di pelajaran yang keempat kalau saya tidak salah ingat dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Seperti biasa saya mengundang saudara-saudara untuk mensubscribe, like dan share channel kita ini agar channel yang sederhana ini bisa berkembang lebih baik dan tentunya menjadi berkat bagi saudara-saudara yang biasa menyaksikan dan juga bagi saudara-saudara yang belum pernah menyaksikan tetapi rindu untuk mendengarkan pekabaran khususnya Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai diskusi kita akan berdoa dulu. Tuhan berkati kami di dalam acara konklusi Sekolah Sabat ini agar apa yang kami diskusikan, kami perbincangkan menjadi berkat bagi masing-masing kami dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, judul Sekolah Sabat kita kali ini adalah mujizat di sekitar danau. Ayat intinya adalah, lalu ia berkata lagi, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimanakah ia telah mengasihani engkau. Markus 5 ayat yang ke-19. Jadi ini adalah cuplikan dari apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus setelah dia menyembuhkan orang yang memerlukan pertolongan dari dia. Nah, sesuai dengan judul yaitu mujizat di sekitar danau, di pelajaran Sabat petang dikatakan bahwa sebagian pelayanan besar Yesus Kristus itu berada di Galilea, khususnya di sekitar Danau Galilea. Jadi Yesus tidak tinggal di Yerusalem, tapi dia berada di Galilea. Tidak heran di ayat lain mengatakan bahwa setiap tahun Yesus pergi ke Yerusalem. Saudara boleh lihat di peta posisi Galilea dan juga Yerusalem. Jadi Yesus melayani di Galilea, khususnya di daerah sekitar danau itu. Jadi tidak heran judulnya adalah mujizat di sekitar danau. Walaupun judul itu tidak mencatat danau mana, tetapi keterangan mencatat bahwa Yesus melayani di sekitar Danau Galilea, sebagian besar dari pelayanan yang dia lakukan. Nah, kata yang kedua yang mungkin perlu kita cermati, perlu kita perhatikan adalah kata mujizat. Mujizat itu adalah, atau definisi dari mujizat itu adalah satu peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia. Itu arti apa? Mujizat. Kalau dalam bahasa Batak katakan halongangan, sesuatu yang mencengangkan, awesome, waduh, luar biasa. Memang Alkitab khususnya Injil Sinoptik, khususnya Injil Markus juga mencatat banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan mujizat-mujizat itu umumnya terjadi di luar kehidupan Yesus Kristus secara fisik khususnya. Yang buta dicelekkan, yang mati dihidupkan, dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, khususnya yang pendarahan 12 tahun, lalu yang lumpuh juga di kolam Betsaida itu disembuhkan. Itu adalah mujizat-mujizat yang terjadi. Bahkan dia juga yang memerintahkan supaya taufan itu, supaya badai pada waktu mereka berada di Danau Galilea itu juga berhenti. Seorang penulis Kristen pernah mengatakan bahwa mujizat terbesar yang pernah terjadi di dunia itu adalah bertobatnya seorang manusia. Itu satu mujizat yang sangat besar. Karena ayat lain mengatakan pertobatan seorang manusia itu tidak bisa dihasilkan oleh karena kekuatan dirinya, tetapi oleh karena dia menerima
pengaruh Roh Kudus di hati mereka. Kira-kira seperti itulah pengertian pertama atau awal pembahasan kita mengenai mujizat di sekitar danau. Baik, kita masuk kepada pelajaran yang berikutnya. Pelajaran hari Minggu yang judulnya adalah meneduhkan badai. Seperti saya katakan tadi bahwa Yesus juga membuat satu mujizat dengan berkata, tenanglah. Itu menjadi satu keheranan yang bisa disaksikan, yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Saya pikir kita semua tahu latar belakang daripada kejadian itu, peristiwa itu, di mana setelah Yesus satu harian melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pelayanan, khususnya mujizat kesembuhan juga. Satu harian karena mereka sudah lelah, lalu mereka coba beranjak meninggalkan pinggir danau itu, atau boleh kita katakan pantai di pinggir danau itu ke tengah-tengah. Lalu pada saat mereka beristirahat, disitulah terjadi peristiwa di mana Yesus menghardik, mengatakan bahwa diamlah badai itu, dan kenyataannya badai itu berhenti. Di pelajaran hari Minggu ada beberapa tahap yang terjadi pada saat ada satu peristiwa, lalu Yesus merespon, lalu melakukan sesuatu, dan ada respon dari orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya para muridnya. Dikatakan demikian. Kisah dalam Markus 4 ayat 31-41 sesuai dengan pola umum dalam Alkitab, yaitu sebuah teofani, penampakan Allah atau salah satu malaikatnya. 5 ciri umum dalam peristiwa-peristiwa ini adalah, jadi pada waktu ada satu penampakan, terjadi beberapa situasi ini. Yang pertama adalah pertunjukan kuasa ilahi. Lalu yang kedua, rasa takut manusia. Lalu yang ketiga adalah perintah jangan takut. Lalu yang keempat adalah perkataan pengungkapan yang untuknya Allah atau malaikat menampakkan diri. Lalu yang kelima, respon manusia terhadap pengungkapan itu. 4 dari 5 hal tersebut hadir dalam kisah ini. Meneduhkan badai adalah pertunjukan kuasa ilahi. Ketakutan para murid adalah kekuatan manusia. Jawaban mengapa kamu begitu takut adalah jangan takut. Pertanyaan para murid siapa gerangan orang ini adalah respon manusia yang hilang. Maksudnya yang hilang adalah perkataan pengungkapan. Detail yang hilang ini berperan dalam motif pengungkapan kerahasiaan yang tersebar di seluruh Injil ini, di mana kebenaran tentang Yesus akan terungkap. Jadi pelajaran kelas sahabat kita khususnya hari Rabu ini mengajarkan kepada kita pada waktu terjadi mujizat itu, kira-kira seperti inilah tahap-tahap yang terjadi. Ada 5 tadi, tetapi dalam peristiwa Yesus menghardik badai itu hanya 4 langkah atau 4 kriteria itu yang terjadi. Baik, saya akan lanjutkan kepada pelajaran hari Senin. Dapatkah Anda mendengar? Dapatkah Anda mendengar bisikan dalam teriakan? Ini adalah satu mujizat, satu peristiwa yang terjadi pada saat Yesus mengusir orang atau mengusir setan yang mempengaruhi orang yang ada saat itu. Artinya orang kerasukan setan, sederhana seperti itu. Sehingga Yesus memindahkan roh-roh jahat itu, yang mana mereka mengaku legion itu, kepada babi-babi yang ada di sekitar. Setelah sahabat kita katakan itu adalah kerugian finansial bagi pemilik daripada babi itu. Tetapi ada yang menarik dalam cerita ini. Dalam Markus 5 ayat 4, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Artinya menjinakan orang yang kerasukan setan ini. Jadi sangat luar biasa.
peristiwa apa yang terjadi saat itu. Nah, yang menarik di sini adalah pada waktu Yesus mendekati, atau posisi mereka saling mendekat antara Yesus dengan orang yang kerasukan setan itu, lalu pria yang kerasukan setan itu berteriak kepada Yesus Kristus, mengeluarkan satu kata-kata. Bahkan dalam cerita ini, ketika orang itu datang mendekat, ia menyembah Yesus. Kata menyembah merupakan terjemahan dari kata kerja Yunani proskineo, biasanya disebut menyembah. Tampaknya orang itu mengenali bahwa Yesus adalah seorang yang tepat menolongnya. Jadi di dalam teriakan orang itu berbicara kepada Yesus, tapi tanpa sadar, pada saat yang sama orang yang dirasuk oleh setan itu juga berteriak minta tolong untuk dilepaskan dari apa? Dari ikatan legion itu. Ya, apa ekspresinya pada waktu dia apa? Dia tersungkur, dia menyungkurkan diri kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, pelajaran kita mengatakan ada 2 poin yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dalam peristiwa ini. Kisah ini memiliki 2 karakteristik utama. Pertama, kisah ini diisi dengan hal-hal yang najis atau cemar secara hukum upacara hukum Perjanjian Lama. Kuburan, orang mati adalah najis, membuat seorang menjadi najis, babi adalah hal yang najis. Lalu yang kedua adalah yang melingkupi kisah kecemaran ini adalah pertarungan bolak-balik antara kekuatan baik dan jahat. Yesus mengusir roh setan, itu poin buat Yesus. Roh setan membunuh kawanan babi, itu adalah poin buat iblis. Lalu penduduk perkampungan meminta Yesus untuk pergi, poin untuk iblis. Tetapi Yesus mengirim kembali orang yang disembuhkan itu sebagai saksi, itu adalah poin untuk Yesus. Dalam beberapa hal, pria ini adalah misionaris yang paling hebat, namun dia tentu saja mempunyai kisah yang luar biasa untuk diceritakan. Jadi bayangkan, tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan dia dari pengaruh roh-roh jahat itu. Tetapi pada waktu Yesus melakukan tindakan mujizat, mengusir legion dari orang itu satu berita yang sangat luar biasa. Siapa misionarisnya? Yaitu orang tadi. Itu misionaris itu orang yang membawa misi. Lihat, aku sudah bebas sekarang. Aku sudah bebas. Siapa yang membebaskan? Ya, ada Yesus Kristus. Jadi maksudnya adalah sejalan seperti apa yang saya katakan di awal, bahwa mujizat yang terbesar yang terjadi di dunia ini adalah bertobatnya seorang manusia dari sifat jahatnya menjadi sifat baiknya. Itu mengartikan bahwa pada saat seseorang lepas dari sifat jahatnya, karakter yang tidak baik, dia itu menjadi seorang misionaris yang kuat. Artinya seseorang yang membawa misi bahwa saya bisa lepas dari pengaruh kejahatan itu berkat pertolongan daripada Yesus Kristus. Tidak bisa apa? Lepas sendiri. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kalau ada orang-orang yang dibaptiskan bergabung dengan gereja kita, kita harus yakinkan mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bergabung kepada rombongan misionari. Karena apa? Saya katakan demikian, karena mereka itu sudah terlepas dari belenggu jahat mereka. Mereka sudah terlepas dari kontrol kendali daripada roh-roh jahat itu. Dan yang membuat mereka itu lepas adalah Roh Kudus, atau artinya kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita ceritakan kepada orang lain. Sering saya katakan pada saat kita mengadakan baptisan, saya sering memperhatikan para calon baptisan itu jarang mukanya yang ceria. Rata-rata tunduk lesu begitu kan. Kenapa orang ini pada tunduk lesu, mukanya tidak ceria? Seharusnya ekspresi orang-orang itu adalah ceria. Kenapa? Karena mereka sudah lepas. Dalam bahasa lainnya, utang-utang mereka sudah apa? Dihapuskan.
Jadi pada waktu kita menerima Yesus Kristus, muka lesu, misi apa yang kita bawa? Pekabaran apa yang kita bawa kepada orang lain? Lalu pada waktu kita ceria, semangat, bukan berarti melanggar tata krama ya, ada tata krama ada. Terus misi apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sana? Itu konteks dalam hal apa? Misionaris. Lalu berbicara mengenai roller coaster ini, ya, bicara tentang Yairus, juga berbicara tentang seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Yairus itu adalah seorang tokoh agama yang sebetulnya mereka ini adalah rombongan yang membenci Yesus, mempunyai kebutuhan, yaitu anak gadisnya untuk disembuhkan, akhirnya sembuh. Ada seorang wanita yang punya kebutuhan untuk disembuhkan karena sudah 12 tahun terkena pendarahan. Tetapi dibutuhkan, dia membutuhkan itu. Jadi harus turun, naik ke atas, turun, naik ke atas. Itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang membutuhkan kesembuhan atau membutuhkan mujizat yang berasal daripada Yesus Kristus. Artinya itu tidak akan bisa terjadi kalau memang kita tidak punya satu keyakinan, satu pengertian bahwa ada satu kekuatan yang bisa menolong saya untuk lepas dari penderitaannya semua. Seperti yang dikatakan dalam pelajaran Surat Sabat di pelajaran hari Senin yang sebelumnya. Lalu di pelajaran hari Rabu, yaitu mengenai penolakan dan penerimaan. Walaupun Yesus melakukan mujizat, banyak mujizat, tidak semua orang menyukainya. Ada saja orang-orang yang menolaknya. Sehingga di cerita yang lain, Yesus tidak bisa membuat mujizat di satu perkampungan, di satu tempat, oleh karena orang-orang di sana tidak percaya. Jadi mujizat itu akan terjadi pada saat ada perpaduan kekuatan Kristus dengan keyakinan manusia. Itu bisa terjadi. Tidak bisa terjadi dengan satu pihak. Ada kuasa dari ilahi, lalu ada juga peran daripada manusia. Sehingga itu bisa bisa terjadi. Baik, karena waktu juga yang membeda ada waktu juga yang membatasi kita. Saya meminta 1-2 menit lagi untuk berbicara tentang pelajaran hari Kamis, yaitu jenis Mesias yang berbeda. Mesias adalah orang-orang, arti Mesias itu adalah orang yang diurapi atau diutus. Orang spesial. Nah, saat itu banyak orang-orang yang menganggap, banyak orang-orang yang dianggap sebagai utusan, orang yang spesial, orang yang dituakan, orang yang dipercayai, orang yang sangat diyakini bahwa mereka bisa membawa orang-orang Galilea lah saya katakan, lepas dari penderitaan badani. Kembali seperti saya katakan, tidak lepas dari konteks geografis, sosial, politik saat itu. Karena mereka itu kan sedang di bawah kekuasaan pemerintahan Roma, kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Sehingga mereka menganggap bahwa kalau ada tokoh, mereka itu, wah didaulat, inilah tokoh yang akan membebaskan kita. Nah, sementara kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk melepaskan mereka dari tekanan-tekanan pemerintah yang menjajah waktu itu, yaitu pemerintahan Roma. Tapi kedatangan Yesus adalah untuk melepaskan mereka dari jerat, ikatan, dan upah dosa yang seharusnya menjadi bagian manusia. Sehingga itu dikatakan dia adalah jenis Mesias yang berbeda. Baik, saudara sekalian, saya akan rangkumkan saya punya pembicaraan. Mujizat di pinggir danau. Mujizat itu adalah satu keheranan. Kenapa dikatakan pinggir danau? Karena Yesus waktu itu melayani di pinggiran danau Galilea. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang mengherankan. Bisa terjadi di luar diri kita, bisa juga terjadi di dalam diri kita. Kita heran bisa menerima perlakuan orang yang tidak baik kepada saya. Saya bisa terima, itu satu hal mujizat. Padahal saya ini orangnya temperamental, contohnya seperti itu. Itu adalah apa? Mujizat. Terima kasih. Biarlah apa yang sudah kita bicarakan
akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang firman Tuhan dan juga mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tuhan berkati kita.